Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa faddalahu ala kathirin mimman khalaqa bil ni'ami wa takrim. Fa in istaqama ala ta'atillah istamarra lahu hadha tafdilu fi jannatin na'im, wa illa rudda fil hawani wal adhabil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal khallaqul alim, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahida lahu rabbuhu biqawlihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil ladzina saru ala an-nahjil qawim was-siratal mustaqim wa sallama tasliman katsiran mazidan amma ba'du. Fa ya ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, sehingga jika kelak telah tiba masanya hari di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan antara surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala peruntukkan surga bagi kita karena kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada hari ini semua para dai di seluruh dunia menyeru kepada para jamaahnya
agar senantiasa bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar kita semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada Jumat kali ini adalah tentang Al-Qur'anul Karim dan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa hidup dan bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa saja yang bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim. Sebagai contoh, di awal malaikat Jibril alaihi salam yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim, sehingga malaikat Jibril mendapat gelar Sayyidul Malaikah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia terbaik sepanjang zaman. Kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang menerima Al-Qur'anul Karim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik di antara kaum-kaum sebelumnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemudian tidak sampai di situ. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang lebih baik di antara bulan-bulan yang lainnya. Kemudian malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Begitulah keutamaan siapa saja yang bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim. Kita akan membahas apa saja keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa berpedoman, yang senantiasa bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, orang yang membaca setiap huruf di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 10 kebaikan. Iqra'ul Qur'an, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang baca Al-Qur'anul Karim, satu huruf di dalam Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan setiap kebaikan tersebut akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dia tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim di dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Akan tetapi alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Maka makna dari hadis ini adalah ketika kita membaca alif lam mim di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan atau 10 pahala sekaligus. Subhanallah. Apapun yang kita baca maka tidak akan diberikan setiap hurufnya kebaikan. Artikel yang kita baca, buku yang kita baca, bahkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tidak akan bernilai pahala setiap hurufnya, tidak akan diberikan pahala setiap hurufnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim bernilai pahala ataupun kebaikan. Kemudian yang kedua, orang yang ahlul Quran akan dianggap atau akan dijadikan keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari golongan manusia. Qalu ya Rasulullah manhum. Ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapakah yang dianggap sebagai keluarganya Allah di dunia ini wahai Rasulullah?
Qala hum ahlul Quran. Dia adalah ahlul Quran, orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan bagi orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran. Subhanallah, betapa beruntungnya keutamaan orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran sehingga disebut sebagai ahlul Quran. Kenapa tidak? Di mana Allah Subhanahu wa taala menganggap ia sebagai keluarganya di dunia, dan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia di akhirat nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran, Al-Quranul Karim akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat kelak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti Al-Quran akan datang kepada orang yang senantiasa membacanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat kita tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari siapapun dan dengan apapun kecuali dengan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim hanya akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya, kepada orang-orang yang senantiasa bermuamalah dengannya, kepada orang-orang yang senantiasa berpedoman dan berpegang teguh terhadap Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, manusia atau orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, akan dianggap sebagai manusia terbaik di dunia ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan kepada kita tentang ilmu-ilmu dunia lainnya atau ilmu-ilmu lainnya selain dari mengajarkan Al-Quran, selain dari mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Melainkan Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang terbaik di dunia ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Sungguh keutamaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian keutamaan yang kelima yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa bermuamalah dengan Al-Quranul Karim adalah orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala jamin masuk ke dalam surga, dan di surga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kedudukan sesuai dengan banyaknya ayat yang ia baca. Yuqalu li sahibil Quran, Iqra wartaqi kama kunta turattila fid dunya. Dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran ketika sudah masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Iqra wartaqi, engkau bacalah, kemudian engkau naiklah, warattil kama kunta turattila fid dunya, dan tartilkanlah Al-Quran tersebut sebagaimana engkau sudah mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukan engkau di dalam surga berdasarkan dari akhir ayat yang telah engkau baca. Artinya kedudukan kita di dalam surga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah masukkan kita ke dalam surga, kedudukan kita sesuai dengan akhir ayat dan banyaknya ayat yang sudah kita baca. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga saat ini, hingga detik ini, sudah berapakah banyak ayat-ayat Al-Quran yang lewat melalui lisan kita? Sudah berapakah waktu yang sudah kita habiskan untuk hidup bersama Al-Quran? Sudah berapa banyakkah waktu yang sudah kita habiskan untuk membaca Al-Quranul Karim? Semoga kita semua adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepadanya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah, ataupun yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quranul Karim. Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quranul Karim dan juga akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum ketika ia hidup dengan Al-Quran, ketika ia membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan berberteman pada Al-Quranul Karim. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan orang-orang yang tidak pernah menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, bahkan selama hidupnya tidak pernah menyentuh Al-Quran, dijadikan Al-Quran perhiasan di dalam rumahnya. Kemudian
Keutamaan yang berikutnya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin orang yang hafal Quran dan menjamin kedua orang tua yang hafal Quran masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man qara'al Quran wa 'amilahu bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang hafal Quran kemudian membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Dawuhu ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya, fama dhannukum billadhi amila bihaza. Yang cahaya dari mahkota tersebut sangat indah, keindahannya melebihi dari cahaya-cahaya yang masuk ke dalam rumah-rumah yang ada di dunia ini. Maka bagaimanakah menurut kalian, fama dhannukum billadhi amila bihada, maka bagaimanakah menurut kalian terhadap orang yang menghafal Quran, yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya. Subhanallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang hafal Quran masuk ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala jamin kepada orang yang hafal Quran untuk masuk ke dalam surganya. Kemudian kedua orang tuanya juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar istilah bahwasanya kita tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua. Iya, kita memang tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita selama di dunia. Namun kita jangan biarkan sudah orang tua kita menderita di dunia ini kemudian ia masuk ke dalam neraka di akhirat nanti. Kita hafal Al-Quranul Karim, kita baca Al-Quranul Karim, kita amalkan Al-Quranul Karim, sehingga kita beserta kedua orang tua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita balas jasa kedua orang tua kita dengan hafalan kita dengan hafalan Al-Quranul Karim, kemudian kita mengamalkannya. Kalaupun kita sudah tidak sanggup untuk menghafal Al-Quranul Karim, kita berusahalah dengan anak-anak kita, jangan sampai mereka tidak hafal Al-Quranul Karim. Karena jika anak kita yang hafal Quran, anak kita yang membaca Al-Quran, anak kita yang mengamalkan Al-Quran, maka kitalah yang akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penghafal Quran, solusi bagi orang yang mungkin ia telah lama mempelajari Al-Quran namun masih terbata-bata dalam mengucapkan Al-Quranul Karim, masih tersendat-sendat dalam membaca Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaril qiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yata'tahu alaihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Kepada orang yang pintar membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian ketika ia membaca, ia berusaha untuk mempelajarinya, namun ia merasa berat lisannya, maka bagi orang tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan dua pahala sekaligus. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita adalah manusia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufiknya untuk senantiasa istiqomah hidup dan berpedoman teguh terhadap Al-Qur'anul Karim, kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang terakhir, di hadapan kita sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang memiliki istilah syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, bulan di mana para ulama berhenti mengkaji hadis, mereka berhenti hadir di majelis-majelis ilmu, mereka mengganti kegiatan mereka di bulan suci Ramadan dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Kemudian Imam Abu Hanifah 2 kali khatam di setiap pagi dan sore hari. Kemudian Imam Malik ketika sampai di bulan Ramadan meninggalkan majelis ilmu dan meninggalkan majelis hadis, kembali memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir Al-Imam Bukhari mengkhatamkan Al-Quran di pagi dan malam hari sebanyak 2 kali.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh keutamaan yang sangat luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang senantiasa hidup bersama Al-Qur'anul Karim. Semoga kita adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih, berikan hidayah dan taufiknya untuk senantiasa hidup bersama Al-Qur'anul Karim. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa barik ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.